Oke, di pembahasan tentang vektor ini, yang pertama akan dibahas itu adalah tentang operasi vektor dengan menggunakan metode poligon. Jadi, operasi vektor itu ada beberapa metode. Yang pertama ini tentang metode poligon. Nah, metode poligon ini tuh cuma kayak ngegambarin gitu dari beberapa vektor itu, semisal kita mau cari resultannya, gimana sih bentuk gambarnya, kayak gitu aja. Enggak bisa kita cari berapa besar resultannya, itu kalau misalkan metode poligon. Nah, semisal di sini ada vektor A, vektor B, dan vektor C yang gambarnya seperti di layar ini. Nah, ketika pertanyaan pertama, apabila A ditambah B ditambah C, gambarnya seperti apa gitu. Nah, cara menggambarkannya kita harus sesuai dengan apa yang diminta. Di sini kan A plus B plus C, maka kita mulai dari A plus B. Nah, cara menggambarkan B-nya itu dimulai dari titik yang ada di sini. Akhiran A kan di sini, kita tambahkan B sesuai dengan arah B. Kemudian kita tambahkan C dari ujung B ini, ya. Nah, yang C-nya juga sesuai dengan arah C yang digambarkan di awal. Nah, bagaimana A plus B plus C? A plus B plus C itu adalah titik awal vektor A ke titik akhir vektor C. Itu adalah A plus B plus C. Yang berikutnya, apabila diminta A min B plus C, maka kita mulai dengan A, kemudian min B. Min B itu berarti arahnya itu berlawanan dengan arah B yang semula. Jika semula B ke kanan, maka min B itu ke kiri. Jadi 180 derajatnya dari kondisi awal. Kemudian plus C, maka C itu bentuknya seperti semula. Nah, A min B plus C itu adalah titik awal A di sini ke titik akhir C. Itu adalah A min B plus C. Nah, kemudian perhatikan animasi gambar berikut. Gambar yang pertama, A plus B plus C plus D plus E. Titik awal A ke titik akhir E itu adalah R-nya, resultannya. Kemudian apabila D plus E plus A plus B plus C, maka titik awal A ke titik akhir C itu adalah resultan. Jika C plus B plus A plus D plus E, maka titik awal C ke titik akhir E itu adalah resultannya. Jadi seperti itu, tinggal disesuaikan dengan operasi apa yang diminta, urutannya harus sesuai, kemudian arahnya juga diperhatikan. Apabila plus berarti seperti arah semula, apabila min itu berarti kebalikannya atau 180 derajatnya. Itu untuk metode poligon. Nah, yang kedua kita masuk ke menghitung resultan metode jejer genjang. Jadi metode yang kedua itu namanya jejer genjang. Semisal di sini ada F1, kemudian ada F2, kemudian ditanya berapa besar resultan dari F1 dan F2, maka kita bisa menggunakan metode jejer genjang, yaitu dengan melukiskan F1 dan F2 kita bentuk seperti jejer genjang yang membentuk sudut alfa. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, resultannya itu adalah F1 ditambah F2. Nah, di metode jejer genjang ini, kelemahannya itu adalah kita hanya bisa menghitung resultan apabila ada dua buah vektor. Jika ada 3 atau lebih, kita tidak bisa menggunakan jejer genjang. Jadi, jejer genjang itu, Ibu tekankan lagi, khusus untuk menghitung resultan apabila ada dua buah vektor. Nah, di sini besar resultannya itu adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa, di mana alfa itu adalah sudut yang diapit di antara F1 dan F2. Kemudian, apabila kita buat resultannya itu adalah selisih dari F1 min F2, maka arah F2 itu kebalikan arah awalnya. Jika F2 itu ke kanan, maka min F2 itu adalah ke kiri. Maka F1 min F2 ini seperti ini dan bentuk alfanya atau besar sudutnya yang diapit antara F1 dan F2 menjadi lebih besar. Jika F1 plus F2 itu sudut lancip, F1 dikurang F2 itu sudut tumpul.
Nah, besar resultannya sendiri rumusnya sama, cuma bedanya di sini tanda min. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi, R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2F1 F2 cos alfa. Dengan alfa itu adalah sudut di antara dua buah vektor antara F1 dan F2. Nah, vektornya itu tidak selalu harus F1 dan F2, bisa A dan B dan lain-lain. Di sini ada contoh soal yang pertama, misalkan besar vektor A adalah 3 satuan dan berarah ke timur, vektor B berarah 45 derajat ke barat dari utara dan besarnya 2 satuan, besar resultan A plus B dan selisih A min B adalah. Nah, jadi kita gambarkan dulu arah mata anginnya UTS B, ya, utara, timur, selatan, barat. Tadi dibilang vektor A itu 3 satuan ke arah timur. Jadi vektor A itu digambarkan ke kanan dan besarnya itu 3 satuan. Kemudian vektor B itu berarah 45 derajat ke barat dari utara. Jadi dari utara, besar 45 derajatnya itu dari utara, maka cara melukiskan B-nya itu seperti ini. Dan besarnya itu 2 satuan. Pertanyaan yang pertama itu besar resultan A plus B, yang kedua itu selisih A min B. Yang pertama kita jawab A plus B terlebih dahulu. Jadi kita gambarkan arah vektornya. Di sini A 3 satuan, B 2 satuan, dan B ini ngebentuk sudut 45 terhadap utara. Nah, di sini ada dua buah vektor, ada vektor A dan vektor B. Nah, jika kita ditanya besarnya, maka kita bisa menggunakan metode jajar genjang. Kenapa? Karena di sini ada dua buah vektor. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita harus menentukan besar sudut antara dua buah vektor. Antara vektor A dan vektor B itu besar sudutnya berapa? Di sini B ke U itu 45. U ke T itu 90 derajat. Maka dari A ke B itu 90 ditambah 45. Jadi besar sudut antara A dan B itu adalah 135 derajat. Berikutnya, jika ditanya resultan penjumlahan, maka R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos 135. Karena besar sudut tadi 135 derajat. Tinggal kita masukkan A-nya 3, B-nya 2. Nah, untuk cos 135 derajat, itu bisa kalian hitung menggunakan kalkulator, yang mana caranya seperti langkah berikut. Nah, kita bisa menggunakan kalkulator yang ada di HP kalian, dengan syarat kalkulatornya itu ketika dibuka, ada nilai sin cos tannya. Kalau kita mau mencari nilai sin cos tannya, itu kita pakai mod seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mau mencari besar arah atau theta, kita tekan 2ND ini, kita ganti modnya sampai sin cos tannya itu ada pangkat min 1. Tapi kalau kita mau mencari nilai sin atau cosnya, kita balik ke mod yang awal. Dan kalau kita mau cari nilai cos 135, tinggal kita tekan cos, kemudian kita masukkan 135, nilainya itu seperti yang ada di layar. Kemudian besar cos 135 derajat itu adalah min 0,707106,781. Di sini kita tidak bisa membulatkannya secara langsung karena ini masih langkah perhitungan. Apabila sudah di hasil akhir, baru boleh kalian bulatkan. Nah, di sini 2 dikali 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 12, dikalikan dengan nilai cos 135 tadi menjadi min, karena plus dikali min maka hasilnya min 8,48528,137. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Maka jika dihitung, operasikan yang di sini, hasilnya itu adalah akar 4,51471,863. Hasil dari akar tersebut adalah 2,125 apabila kita bulatkan 3 angka di belakang koma. Kemudian untuk A min B, kita lukiskan seperti gambar yang pertama. A arahnya sesuai seperti gambar semula, sedangkan B itu 180 derajat dari arah semula. Kemudian di sini antara A dan B membentuk sudut 45 derajat. Apabila A min B, maka di sini A min B, R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos 135. Jadi ada dua opsi. Apabila kita menggunakan tanda min, maka nilai sudutnya itu adalah sudut di awal ketika belum dibalik B-nya. Tapi kalau misalkan kita pakai plus, itu kita pakai nilai cos 45 derajat.
Jadi bisa dua opsi tadi. Karena kita menggunakan rumus selisih, maka rumus min dan nilai sudutnya itu berarti seperti sudut semula, 135 derajat. Tinggal kita masukkan nilainya di sini, min bertemu min maka akan plus. Hasilnya itu adalah akar 21,48528137. Hasilnya itu apabila dibulatkan 3 angka di belakang koma, maka nilai R itu sama dengan 4,635. Berikutnya, sebelum kita memasuki metode yang ketiga, yaitu metode analitis, sebelumnya kita harus memahami bagaimana caranya membuat komponen vektor. Di sini ada dua buah gambar, kita fokus dulu ke gambar yang di sebelah kiri. Apabila ada F yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka kita harus membuat komponen vektornya itu, yang pertama ada Fx, yang kedua itu ada Fy. Nah, nilai Fx itu adalah F dikali cos theta. Jadi, kenapa nilai Fx itu adalah cos? Karena nilai Fx dengan F mengapit alfa. Ya, jadi cara mengingatnya begitu. Nilai Fx sama dengan F dikali cos alfa. Kenapa cos? Karena antara Fx dengan F mengapit alfa. Sedangkan untuk Fy, di sini Fy sama dengan F dikali sin alfa. Kenapa sin? Karena antara Fy dengan F itu tidak mengapit alfa. Berikutnya kita fokus ke gambar yang di sebelah kanan. Di sini ada vektor F membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y. Jadi kita buat komponen vektornya ada Fx, kemudian ada Fy. Nah, nilai Fx-nya itu menjadi F dikali sin alfa. Kenapa Fx sin alfa? Karena Fx dengan F tidak mengapit alfa. Kemudian Fy itu adalah F dikali cos alfa, karena antara Fy dan F dia mengapit alfa. Nah, kita memasuki metode yang ketiga, yaitu metode analitis. Jadi, kelebihan daripada metode analitis ini adalah kita bisa menghitung resultan vektor apabila terdapat 3 atau lebih vektor. Jadi, jika metode jajar genjang hanya 2 vektor, metode analitis itu bisa 3 atau lebih. Yang penting, vektornya itu dia berada di sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih memahami langkah-langkah dalam menggunakan metode analitis, perhatikan soal berikut. Di sini ada gambar 3 buah vektor, ada F1, F2, dan F3. Pertanyaannya adalah besar resultan ketiga vektor berikut adalah, jadi di sini F1 sebesar 10 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Dan ada F3 sebesar 15 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X. Kemudian ada F2 searah dengan sumbu Y ke arah bawah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apabila ada vektor-vektor yang membentuk sudut, kita harus cari komponen vektornya. Yang pertama ada F1 terhadap sumbu X, maka akan ada F1X. Yang kedua, F1 terhadap sumbu Y, maka akan ada F1Y. Berikutnya, ada F3 terhadap sumbu X, itu akan membentuk F3X. Kemudian, ada F3 terhadap sumbu Y, akan membentuk F3Y. Nah, yang berikutnya adalah kita tentukan komponen gaya-gaya, kemudian kita jumlahkan yang ada pada sumbu X. Di sini, di sumbu X, ada F1X ke arah kanan, kemudian ada F3X ke arah kiri. Maka jumlah komponen di sumbu X itu adalah F1X dikurang F3X. F1 positif karena ke kanan, F3X negatif karena ke arah kiri. Kemudian nilai F1X itu adalah F1 dikali cos 37, karena F1X ini mengapit sudut 37. Kemudian F3X itu nilainya adalah F3 dikali cos 53, karena dia juga mengapit sudut 53. Tinggal kita masukkan nilai cos 37 itu 4/5, kemudian nilai cos 53 itu adalah 3/5. Setelah kita operasikan, hasil dari komponen sumbu X itu adalah min 1 Newton. Berikutnya, kita jumlahkan komponen yang ada pada sumbu Y. Di sumbu Y ini ada F1Y ke atas, ada F3Y ke atas, kemudian ada F2 ke bawah. Maka jumlah komponen sumbu Y itu adalah F1Y ditambah F3Y dikurang F2. Jadi ke atas positif, ke bawah negatif. Dan untuk F1Y itu nilainya F1 dikali sin
37 karena dia tidak mengapit, dan F3Y itu dia nilainya sin 53 karena dia juga tidak mengapit. Tinggal kita operasikan sin 37 itu 3/5, sin 53 itu 4/5, maka nilainya di sumbu Y itu adalah min 7 Newton. Yang berikutnya, untuk menghitung besar resultan, itu tinggal kita gunakan akar jumlah komponen yang di X kuadrat ditambah jumlah komponen yang ada di Y kuadrat. Maka min 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Min 1 kuadrat hasilnya 1, min 7 kuadrat hasilnya 49. Akar 1 ditambah 49 itu berarti akar 50. Ini kita bisa ubah dengan menjadi akar 25 dikali 2. Akar 25 itu 5, akar 2-nya tetap. Jadi nilai R sama dengan 5 akar 2 Newton. Berikutnya, apabila kalian sampai ditanya besar arah, maka nilai arah atau theta, kita bacanya ya, jadi simbol itu kita bacanya theta, itu kita ambil dari nilai tan theta, itu dihitung dari jumlah komponen yang di Y dibagi jumlah komponen yang di X. Maka tan theta itu adalah min 7 per min 1. Nilai tan theta sama dengan 7. Nah, untuk menghitung besar theta-nya, kalian bisa gunakan kalkulator, kalian tekan tan pangkat min 1, terus kalian masukkan angka 7, maka di situ nilai tetanya itu apabila dibulatkan menjadi 82 derajat. Jadi, Ibu ambil kesimpulan, metode untuk mengoperasikan vektor itu ada 3. Yang pertama itu ada metode poligon, yang kedua itu ada metode jajar genjang, dan yang terakhir itu ada metode analitis. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian pembahasan tentang vektor. Silakan kalian pelajari, dan apabila ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan atau bisa tonton video ini berulang-ulang. Terima kasih.